Shalom, puji Tuhan. Mewakili institusi, lembaga kita yang kita cintai, Sekolah Tinggi Teologi Kanan Nusantara, saya menyapa kita semua, terutama para alumni yang ada di lapangan pelayanan dari Sumatera sampai ke Papua. Kami sangat bersyukur karena ada banyak perkara-perkara besar, ada banyak hal-hal besar yang terjadi di dalam pelayanan Bapak Ibu saudara sekalian sebagai alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Kanan Nusantara. Kita bersyukur karena sampai hari ini institusi kita, Sekolah Tinggi Teologi Kanan Nusantara, masih eksis. Dan kita juga bersyukur karena tiap tahun kita menunjukkan tanda-tanda kemajuan, tanda-tanda perkembangan positif untuk lembaga kita. Memang kita memahami, secara pribadi saya tahu bahwa ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi tantangan dan persoalan dan masalah itu tidak membuat kita mundur atau kita stagnan. Sebaliknya itu memacu dan memicu kita untuk terus maju memikirkan perkembangan dan kemajuan dari institusi kita. Sebagai satu lembaga, satu institusi pendidikan teologi yang relatif muda di Indonesia, tapi bersyukur bahwa STT Kanan Nusantara menunjukkan hal-hal positif, menunjukkan kemajuan yang baik. Kita bisa buktikan itu melalui akreditasi kita. Institusi sudah 5 tahun kita menjalani akreditasi dan kita akan reakreditasi. Nilai yang kita dapat pada akreditasi yang pertama nyaris B. Dan kita bersyukur. Kita sedang menyiapkan diri untuk pada bulan Desember kita harus reakreditasi dengan menggunakan 9 standar yang ada atau 9 kriteria. Memang ini berat, tetapi saya yakin bahwa pasti kita lalui. Apalagi kalau ada kontribusi, ada dukungan, ada perhatian dari berbagai pihak, dari stakeholder, terutama para alumni kita. Nanti tahun 2021 juga 2 program studi kita, teologi maupun PHK, juga akan reakreditasi. Dan kita berharap bahwa institusi dan prodi teologi juga bisa meningkatkan nilai dan sehingga bisa menyamai B atau sama dengan program studi PHK yang memang B. Nah, untuk reakreditasi program studi nanti yang khususnya PHK, kita paling tidak berharap bahwa kita bisa mempertahankan nilai itu, nilai B. Kalau kita tidak mencapai yang lebih tinggi dari itu, minimal kita bisa mampu mempertahankannya. Dan kepada para alumni yang ada, yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagai stakeholder utama lembaga ini, sebagai pimpinan saya mohon untuk mari kita beri atensi, dukungan untuk lembaga kita, sehingga ada kemajuan-kemajuan. Dan memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu saudara bahwa sejauh ini saya kenal dan tahu bahwa alumni sudah berperan penting untuk kemajuan lembaga kita. Dan saya juga tahu bahwa akan ada pemilihan ikatan kepengurusan ikatan alumni yang baru. Mari Bapak Ibu saudara sebagai ikatan alumni, mari berkontribusi untuk pemilihan nanti. Silakan siapa yang dipilih, siapa yang terpilih, mari kita bekerja sama untuk kemajuan dari lembaga pendidikan ini. Jadi kami berharap bahwa kontribusi Bapak Ibu terus dan tetap dilanjutkan. Siapa yang kami harapkan? Pasti yang kami harapkan pertama-tama dan terutama adalah alumni yang lahir
dari lembaga kita ini, dari STT Kanan Nusantara. Jadi saya sebagai pimpinan sangat berharap itu, mari keterlibatan Bapak Ibu untuk kepengurusan sekaligus untuk mendukung lembaga kita ini, kami tetap harapkan. Beri masukan-masukan untuk kemajuan lembaga ini. Karena Bapak Ibu adalah perpanjangan tangan. Saya boleh katakan bahwa Bapak Ibu adalah dosen lapangan yang memberi kontribusi, informasi terhadap adanya perubahan di lembaga ini. Karena STT Kanan Nusantara tidak bisa berjalan dengan melihat ke dalam, harus melihat keluar. Dan mata kami, telinga kami, tangan kami, otak kami itu ada di alumni yang punya lapangan, segudang pengalaman di lapangan. Dan mari silakan sampaikan kepada kami untuk kemajuan dan perubahan dan peningkatan dari alma mater saudara STT Kanan Nusantara. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.